Sudah selayaknya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, bahwasanya di pagi hari ini kita masih diberi nikmat beberapa karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Maka dengan karunia itu kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju Masjid Baitul Rahim dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam selalu kita sanjung agungkan ke uswatun hasanah Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya mendapat syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Hari ini Ahad, tanggal 27 Sya'ban 1947 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 15 Februari 2026. Dengan demikian, maka tidak lama lagi, 3 atau 4 hari lagi, kita akan menjumpa dengan bulan yang penuh makna, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah kita akan menemui. Jemaah yang saya hormati, kaitannya dengan kita akan menemui atau menjumpai bulan Ramadan ini, alangkah indahnya kalau kita mempersiapkan diri, membersihkan diri, membersihkan hati dari segala sesuatu yang nantinya akan merusak atau kekhusyuan dari puasa itu sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan demikian saya sendiri mengambil tema yang berkaitan dengan pembersihan diri atau kesiapan diri, yaitu tema pada hari ini adalah indahnya husnuzon atau prasangka baik sebagai gaya hidup. Selama ini kita mungkin tahunya suzon, karena selama ini kita nggak pernah dengar namanya, bukan nggak pernah dengar, tapi jarang telinga kita mendengar husnuzon. Karena yang tahu husnuzon adalah diri kita, bukan pujian orang, bukan pujian dari yang lain, tapi hanya kita yang tahu sendiri husnuzon. Bahkan insya Allah hanya Allah dan kita yang tahu. Tetapi kalau suhuzon itu banyak sekali, tetangga, kawan, sahabat sering mengingatkan kepada kita, jangan suhuzon seperti itu. Jadi dari hasil saya mengamati selama ini, bukan mengamati tapi kami mendengarkan bahwa yang sering sekali kita dengar adalah bahasa suhuzon. Mari hari ini, mulai hari ini, saat ini, sampai kapanpun kita berbuat baik atau prasangka baik terhadap siapa saja. Ada yang dinamakan dengan husnuzon. Dari berbagai macam gaya, ada beberapa yang kami sampaikan. Pernahkah
gelisah, atau bahkan tertekan karena sesuatu yang belum terjadi? Atau pernahkah hati kita panas hanya karena melihat tetangga, orang lain, sahabat melakukan sesuatu, lalu kita cepat-cepat mengambil kesimpulan negatif tentang dia? Jika iya perasaan itu kita seperti ini, maka kita sedang berhadapan dengan musuh yang terbesar di dalam kedamaian hati. Mari kita kedamaian mental kita sendiri, atau kedamaian mental hati kita sendiri, yaitu yang telah kami sebutkan tadi, suuzon atau prasangka buruk. Oleh karena itu, pada kesempatan ini yang singkat ini, mari kita tanamkan prinsip hidup yang indah dan menyenangkan, yaitu husnuzon atau berprasangka baik sebagai gaya hidup kita. Ada beberapa kunci untuk meraih husnuzon ini. Yang pertama adalah kunci utama ketenangan kita, yaitu terhadap husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudaraku, sahabat hadirin yang saya muliakan, akar dari segala sesuatu adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita gagal dalam usaha, kehilangan yang kita cintai, atau menghadapi kesulitan yang bertubi-tubi. Hati kita mulai bertanya, mengapa kok saya Allah? Tapi itu tidak terus, tapi hanya di dalam hati. Kenapa saya? Pikiran kita akhirnya berkelana kemana-mana dalam terowongan yang stres, berkelana di dalam dunia yang stres. Kekecewaan yang paling mengerikan adalah depresi. Padahal husnuzon kepada Allah mengajarkan kita untuk mengubah cara pandang secara total. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Saya ulangi, kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa di balik setiap takdir yang kita anggap buruk, pasti ada hikmah yang indah dan tak terduga. Kegagalan mungkin adalah cara Allah untuk melindungi kita dari bahaya yang sangat besar. Kehilangan kemungkinan adalah jalan Allah untuk menggantinya dengan yang lebih baik atau membersihkan diri dari dosa-dosa kita. Husnuzon kepada Allah adalah perisai kita atau benteng kita. Ia adalah penenang stres atau penenang stres dan depresi yang paling ampuh. Jadi mohon maaf apabila kita mengalami musibah, mengadu kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mengadu kepada manusia, mengadu kepada mohon maaf, dukun dan sebagainya tidak menyelesaikan masalah. Tapi kita harus mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kita akan menjadi tenang jiwa kita. Selanjutnya, karena ia memenangkan jiwa dengan keyakinan, maka Allah Maha Tahu dan ketetapannya yang adalah yang paling baik. Yang kedua, tadi kita belajar kepada Allah, husnuzon kepada Allah,
setelah hati kita tenang karena yakin akan takdirnya, maka langkah selanjutnya adalah menyebarkan ketenangan itu kepada lingkungan kita, yaitu dengan husnuzon kepada sesama, kepada tetangga, kepada kerabat, kawan, bahkan seluruh yang muka bumi. Kita semua tahu prasangka buruk adalah pintu gerbang menuju dosa besar. Berawal dari suuzon di hati, kemudian melahirkan ghibah atau menggunjing di lisan, lalu berujung pada fitnah yang merusak tatanan sosial kita di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Maaf, saya bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Jangankan mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah Anda ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha. Jemaah rahimahumullah, ayat ini adalah peringatan keras kepada kita semua. Jangan menuduh atau jangan mudah menilai niat orang lain. Ketika melihat seseorang, anggaplah ia memiliki alasan baik dan baik perilakunya. Anggaplah ia tidak sengaja, atau mungkin anggaplah ia hilang. Ayat ini atau dengan suuzon, dengan husnuzon, kita tidak hanya menjaga lisan dari ghibah dan fitnah, tetapi yang terpenting kita melindungi hati kita sendiri dari kecurigaan, kedengkian, dan rasa tidak nyaman. Ketika hati bersih dari prasangka, ia menjadi ringan dan damai, insya Allah. Hadirin jamaah rahimahullah, husnuzon bukanlah sikap naif atau bodoh. Justru dengan husnuzon adalah gaya hidup orang yang cerdas secara spiritual. Dengan husnuzon adalah gaya hidup orang yang cerdas secara spiritual. Bisa dilihat dari perilaku, dilihat dari kesehariannya, bahwa orang atau kawan atau siapapun itu berperilaku husnuzon. Selanjutnya, ia adalah seorang keputusan sadar untuk itu. Yang pertama, kesimpulannya adalah melihat takdir Allah tidak hanya dari sudut pandang kesulitan, tetapi dari sudut pandang hikmah dan kebaikan. Yang kedua, melihat orang lain tidak dari sudut pandang kecurigaan, akan tetapi dari sudut pandang kemungkinan yang baik. Jamaah rahimahumullah, mari kita selalu bermusuhan kepada Allah dan kepada sesama untuk kedamaian hati kita. Kesimpulan dari Kultum pada pagi hari
mari kita jadikan Islam sebagai filter utama bagi pikiran dan hati kita. Ubah prasangka menjadi doa, ubah prasangka menjadi doa, ubah kekhawatiran menjadi keyakinan, dan ubah kecurigaan menjadi pemaaf. Jika ini kita lakukan, insya Allah kita akan menemukan kedamaian mental yang sejati. Kita akan dijanjikan dalam Islam, baik dalam menghadapi ketetapan Allah maupun dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Dan insya Allah kita bisa melakukan itu, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan ketetapannya kepada kita semua. Sebelum kita tutup